masuk Ibu. Ya, selamat pagi Ibu. Pagi Bu. Silakan duduk Ibu. Saya perkenalkan diri saya Ibu. Nama saya Kristina. Saya petugas gizi di Puskesmas Membuang Hulu ya. Ada apa yang bisa saya bantu Ibu? Ibu, Ya. apa namanya? Ini anak saya. Siapa nama anak Ibu? Nama anaknya Bu Adi Bu. Bu Adi. Umurnya berapa Ibu? Umurnya sekarang 15 bulan Bu. 15 bulan ya Ibu. Ibu datang dari mana Ibu alamatnya? Dari Pembangunan sini aja. Membuang Hulu. Gimana? Aku mau bertanya, Ibu namanya siapa ya Ibu? Namanya Nur Hasanah Bu. Oh, Nur Hasanah. Nur Hasanah ya Nama Ibu. suami saya Ibu, saya mau konsultasi. Iya Ibu. 2 hari lalu kan anak saya bawa ke posyandu. Iya. Itu timbangannya 6,7 Bu. Nah, tingginya itu 71,1. Itu gimana ya Bu ya? Kira-kira untuk status gizinya baik atau kurang atau gimana ya Bu ya? Saya bisa bertanya? Iya Bu. Saya mau nanyakan, adiknya waktu lahir di mana Ibu? Di rumah sakit atau sama bidan kampung? Kemarin itu saya lahirannya di rumah sakit Ibu. Oh, di rumah sakit ya Ibu. Soalnya karena ini Bu, saya di SC. Karena kemarin itu ini pembukaannya nggak nambah-nambah gitu Bu di bidan. Jadi saya dibawa ke rumah sakit di SC. Kemarin itu dedeknya lahir 3 kilo Ibu. Oh, okay. Waktu dia habis melahirkan sampai umur di bawah setahun ada riwayat penyakitnya itu? Umur 4 bulan itu pernah diopnam karena ini batuk pilek ada sesaknya juga Ibu. Nah kebetulan itu ya mungkin karena ini ya Bu ya, suami saya di rumah itu merokok Bu, bisa karena itu juga ya Bu ya. Berarti di opnamnya ada berapa kali selama di bawah setahun itu? Pas umur 4 bulan itu Bu. Nah kalau untuk ini sih kadang tiap bulan itu pasti ini juga kambuh juga sering sesaknya itu Bu, karena batuk pilek juga itu. Sampai sekarang? Ini kebetulan juga memang dari lahir cuma 2 hari aja Bu asinya. Habis itu asinya udah nggak keluar lagi, jadi saya pakai susu formula Bu. Kenapa waktu itu nggak keluar asinya? Apa ibunya kurang konsumsi makanan atau nggak minum susu ibu hamilnya? Mungkin sih Bu, soalnya itu saya juga agak-agak kurang nafsu makan gitu Bu, jadi asinya mungkin nggak banyak gitu. Jadi saya cobakan susukan ke dedeknya, keluarnya sedikit gitu. Jadi lama-lama dedeknya nggak mau itu Bu. Saya coba susu formula mau. Berarti dedeknya sekarang tidak menyusu lagi di badan? Dari habis 2 hari itu pas habis lahiran itu sudah enggak sampai sekarang. Enggak ibu coba terus adiknya supaya menyusu asinya? Soalnya sekarang sudah enggak keluar lagi. Terus di rumah bapaknya gimana Bu? Merokok apa tidak Bu? Iya, ibu di rumah itu bapaknya merokok. Cuman ya ini sih Bu, merokoknya di luar gitu. Cuman kalau misalnya tiap hari itu pasti termasuk perokok berat sih Bu. Apa mungkin karena itu juga Ibu? Bisa, saya sarankan ya Ibu, bapaknya kalau mau merokok di luar, terus kalau udah masuk ke dalam baju yang dipakainya dibuka diganti ya Ibu, supaya waktu merokok kan pasti asapnya itu lengket ke bajunya, itu kan bisa menularkan anaknya. Mana kondisi adik ini kan memang dari lahirnya sudah tidak baik ya Ibu, kurang baik gitu ya Bu, kurang baik jadinya. Kalau nanti kena asap rokok nanti akan memperberat keadaan dedeknya ya, jadinya coba pesankan sama suami ibu secara pelan-pelan ya Ibu, kalau mau merokok jauh dari ibu dan anak atau di luar ya Ibu. Kalau masuk ke rumah harus baju dan pakainya harus diganti. Supaya ada yang bisa saya bantu Bu permasalahan Ibu? Ibu, ini kan kemarin anak saya ikutkan posyandu di Pembangunan sini. Itu berat badannya 6,7 Bu. Ya. Tingginya itu kemarin 71,1.
giginya 7,1. Itu kira-kira gimana ya Bu ya? Apa terlalu kurus atau gimana Bu, atau sehat aja Bu ya? Itu anaknya makannya gimana Ibu? Nah, akhir-akhir ini agak susah makan Ibu. Kalau untuk makannya itu kan memang sukanya nasi sama tempe atau nasi sama ikan gitu. Saya blender, saya saring gitu Bu. Kalau untuk yang lain itu masih belum mau itu Bu. Gimana ya? Ibu, nah Ibu sudah menceritakan masalah anak Ibu. Nah Ibu jangan takut ya Ibu, permasalahan anak Ibu ini cukup saya yang tahu. Saya nggak bilang sama orang-orang Ibu, jadinya Ibu jangan risau untuk menceritakan keadaan anak Ibu. Ya Ibu ya, nanti saya akan memberitahukan cara yang makan yang baik dan manfaatnya Ibu ya. Jadinya Ibu tenang, Ibunya nggak usah gelisah tentang keadaan anaknya. Nanti keadaan anaknya akan bisa berubah ke gizi yang lebih baik ya Bu. Untuk mempersingkat kita cara membuat minyak susu ya Bu ya, itu modisco karena dari berat badan anak Ibu dan tinggi badan anak Ibu mesti kategori masuk gizi buruk ya Bu. Tapi Ibu jangan khawatir dan Ibu jangan merasa rendah diri. Anak Ibu nanti bisa berubah menjadi gizi baik kalau ibunya nanti bisa memberi makan yang lebih baik lagi. Kita sekarang maukah Ibu saya contohkan membuat modisco Ibu supaya berat badannya bertambah. Sebentar saya sediakan alat-alatnya dulu ya Ibu. Nah ini kita bikin modisco ya Bu, itu susunya banyak daripada biasa dan kita campur. Caranya pertama kita sediakan susunya 7 sendok takaran, tapi takaran sendok susu ya Ibu, 7 sendok. Terus gulanya 50 gram ya Ibu, sekitar 4 sendok. Nah, ya. Terus minyak makannya sekitar 5 sendok ya Bu. Ini terus ada mineral milknya ya Ibu ya. Caranya kita ambil susu, kita satukan sama gulanya ya Ibu. Kita satukan, ini mempermudah percepat buatnya ya Ibu ya. Baru kita masukkan minyak gorengnya atau minyak sayur ya kalau ada. Nah, untuk melarutkan ini kita taruh dulu air putih yang dingin untuk supaya bersatu larutan susu, gula dan minyaknya Ibu. Nah, kita kacau-kacau supaya susu yang kita campur tadi larut. Setelah larut kita campurkan air panas ya Ibu, air hangat bukan panas. Kalau air panas anaknya nggak bisa minum langsung ya Ibu, kita cari air hangat. Ini kita beri 240 gram ya Bu ya, mili 240 mili. Kita kacau seterusnya sampai ini merata ya Ibu. Nah, ini mineral milknya kita larutkan sedikit aja ya Ibu. Nah, itu fungsinya buat apa ya Bu? Untuk menambah kesehatan anak-anak, karena ini ada memang khususnya untuk gizi buruk ya Bu ya. Nah, sedikit ya, 2 cc ya Ibu. Kalau itu sudah dibuat untuk 1 kali minum Ibu? Iya, kiranya anak Ibu nggak mampu menghabiskan, bisa Ibu buat setengahnya. Ini untuk per 4 jam ya Ibu. Tapi kalau yang dosisnya 240 mili. Tapi kalau Ibu kasih yang banyak 200 Ibu 100 setengah dari 240, Ibu per 2 jam diberi susunya ya Ibu ya. Nah, per 2 jam. Kalau yang 240 mili itu bisa 4 jam. Tapi kalau anaknya masih mau, nggak apa-apa diberi lagi Ibu ya. Soalnya ini status anaknya masih gizi buruk, jadinya harus banyak mengkonsumsi bayi susu dan makanannya Ibu ya.
Nah ini dari susunya ibu. Tadi kan ibu bilang tadi anaknya nggak mau makan, hanya mau makan 2 macam aja, nasi dan tempe atau goreng ya bu ya. Untuk kesehatannya kita harus makan gizi seimbang ya ibu ya. Contohnya ini saya tunjukkan contoh dari ibu. Kalau seusia anak ibu itu sudah makanan dewasa, tapi bentuknya harus lembut ya ibu ya, lembek seperti ini, bisa, jangan bubur halus ya bu ya, harus Berarti bentuk nasi teksturnya harus agak seperti nggak keras tapi seperti bubur lembek ya ibu. Ini harus ada, terus ada mengandung proteinnya juga ya ibu, ada mengandung protein, bisa dari ayam, bisa dari ikan ya ibu. Nah terus ada mengandung buahan juga ibu. Anak ibu karena sudah 1 tahun, balita sudah mengkonsumsi buah ya bu, bisa dari buah semangka ya bu ya. Itu kalau ikannya itu ibu bisa ibu kalau nasinya dulu ya ibu itu 50 gram 1 mangkok ukuran. Jadi sedang. Tapi kalau nggak mampu anaknya langsung makan, semana mampunya ibu, umpamanya 1/4. Jadinya itu kan porsi yang 50 itu sekali pemberian untuk makannya. Tapi kalau umpamanya anaknya itu nggak mampu, bisa 2 kali atau 3 kali, tapi sesering mungkin diberi ya bu. Karena sekarang kita tidak bisa memaksa anak itu untuk harus makan banyak ya, dengan porsi kecil tapi sering ya ibu ya. Ini dari makanannya. Kita ada protein terbagi 2 ya ibu, protein hewani dan nabati. Nah ini dari tempe atau tahu ya ibu ya. Berarti salah satu itu kita bisa yang ada harus 2 bu, dari protein hewani dan nabati. Itu gizi seimbang supaya gizi anak ibu meningkat, lebih perbaikannya ya ibu. Nah ini ada buah, dan kita harus mengkonsumsi sayuran juga ya ibu, supaya anak kita tambah sehat. Anak ibu kan sekarang kondisi berat badannya kurang ya ibu ya, jadinya ibu harus memberikan makanan gizi seimbang supaya berat badan anak ibu normal dan kesehatannya bertambah ya ibu ya. Gimana ibu, sudah mengerti atau ada yang perlu ditanyakan ibu? Kalau untuk lebih praktisnya ada kah bu ini apa untuk jenis makanannya? Ada, gini caranya ibu, tidak usah memasak 2 kali. Ibu cukup memberi makanan anak dengan makanan keluarga. Contohnya ibu kan lagi setiap hari masak ya ibu ya, ibu sisihkan untuk masakan ibu, tapi catatannya jangan dulu yang pedas. Benar lah, pengenalan cabai boleh, tapi jangan pedas seperti kita sebagai orang tua ya. Terus santan-santan agak dikurangi ya, karena mereka belum mampu menerima santan yang kental, lemak yang tinggi. Jadi nggak apa-apa ibu, lebih bagus kita masak makanan keluarga diberi ke anaknya bu ya. Kalau hanya seperti ibu tadi, tahu tempe, ikan sama nasi, itu kan nggak ada sayuran, nggak ada seratnya ya ibu, nggak ada vitaminnya. Jadinya harus makanan gizi seimbang. Ibu nggak usah susah-susah masak membedakan untuk anak. Ibu cukup masak makanan keluarga, tapi dengan catatan jangan yang pedas dan yang berlemak tinggi ya ibu, supaya anaknya bisa menerima makanan itu juga. Gimana ibu? Cukup jelas ibu. Sudah cukup? Bisa saya minta tolong ibu menceritakan apa yang saya bilang tadi ibu? Iya, untuk pembuatan susu ya bu ya. Iya. Kalau untuk susu tadi kalau untuk yang 240 ml ya bu ya. Iya. Nah itu bisa bertahan untuk 4 jam sekali ya. Tidak ibu, kalau susu itu paling lama 2 jam, minimal lah 1 jam setengah. Pemberiannya ya bu ya. Maksudnya kalau pemberiannya boleh ibu, makanya saya bilang tadi jangan bikin susu banyak-banyak kalau anaknya nggak mampu ya, nggak mampu meminum sebanyak itu. Jadinya caranya semana anak ibu mampu minum segitu ibu buat, tapi waktunya diperbanyak. Umpamanya tadi yang 240 4 jam sekali ya bu, kalau setengah ibu harus membeli 2 jam sekali. Jadinya porsinya tetap tapi jaraknya yang berbeda ya bu ya. Bisa minta tolong ibu ceritakan apa yang saya jelaskan tadi ke ibu. Untuk
ayam atau ikan, kemudian dari nabatinya tadi tempe ya Bu ya, sama harus dikasih buah juga sama sayur. Sih berarti ibu sudah mulai mengerti tentang pembuatan susu tadi dan makanan yang gizi seimbangnya ibu. Jadinya saran saya anak ibu kasihlah makanan gizi seimbang yang baik ya ibu, supaya berat badan anak ibu bertambah dan status gizinya bisa meningkat ke gizi baiknya ibu. Tapi saran saya ibunya jangan stres dan jangan malu ya tentang keadaan anaknya. Semangat, karena anak itu bisa berubah menjadi baik kalau kita memberi makannya baik ya ibu. Berarti ini nanti tetap timbang posyandunya tetap ini ya Bu ya, timbang sama mengukur tinggi badannya tiap bulan ya Bu ya. Iya, meskipun nanti gizinya sudah baik, statusnya sudah berubah ke gizi baik, ibu setiap bulan di posyandu tetap menimbang ya Bu. Jadinya di situ ibu tahu tumbuh kembang anak ibu baik atau kurang ya Bu ya. Jadinya posyandu itu sangat penting untuk melihat pertumbuhan bayi dan balita kita ya Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan Ibu? Sepertinya sudah cukup Bu. Ya Ibu. Terus ini ada apa ya Bu tentang gigi buruk ya, lepat-lepatnya ya Bu ya. Nanti bisa Ibu saya kasih untuk dipelajari di rumah ya Ibu ya. Kita nanti akan bertemu lagi ya Bu ya. 14 hari ya Bu ya. 14 hari ya, ini kita tanggal 24 ya Ibu. Berarti 24 tanggal 11, 25, 14 hari, 14 hari, 6, 30, 30 tanggal 8. Berarti bulan depan ya Bu ya? Iya, sekitar tanggal 8 ya Ibu ya, kita bertemu ya. Ibu bisa sempat datang kemari lagi Ibu? Insya Allah bisa. Diusahakan ya Ibu supaya kita akan mengetahui ada perubahan dengan pola yang makan yang baik tadi, agar kita bisa anaknya lebih baik lagi ya Ibu. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu ya. Oke, terima kasih atas kunjungan. Jangan lupa di kunjungan kedua ya Ibu ya. Hati-hati di jalan, semoga anaknya cepat sehat ya Ibu. Salam sehat semua Ibu ya. Terima kasih Bu. Oke. Permisi dulu ya Bu Iya Bu, ya. hati-hati di jalan Ibu.